Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Hari ini kita akan menyimak kisah penuh ketegangan dan penyesalan yang akan mengungkap kebenaran di balik dosa dan azab di Tanah Suci. Mari kita bercerita tentang kisah Pak Bekti, pria parubaya dengan penampilan rapi dan senyum ramah, dikenal sebagai pejabat sukses di Jakarta. Kehidupan Pak Bekti dimulai dari kehidupan yang sederhana. Ia adalah seorang pria parubaya dengan penampilan rapi dan senyum ramah yang selalu terpampang di wajahnya. Awalnya, Pak Bekti adalah seorang yang penuh dengan ambisi dan cita-cita untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, di balik kedamaian tersebut, tersembunyi sebuah sisi gelap yang kemudian mengantarkannya pada jalan korupsi. Setiap pagi, Pak Bekti berangkat ke kantornya di sebuah gedung pemerintah yang megah di pusat kota Jakarta. Dari balik meja kerjanya yang besar, ia menjalankan skema korupsinya dengan lihai, mengalihkan uang negara ke rekening pribadinya tanpa ada yang mencurigainya. Namun, apa yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa setiap langkah kecurangan yang ia lakukan menjadi beban berat yang semakin membebani hatinya. Pak Bekti bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri harapan masyarakat yang percaya padanya sebagai pemimpin yang dapat dipercaya. Namun, kekuasaan dan kekayaan yang ia kumpulkan tidak pernah membawa kepuasan yang sejati. Sore itu, di sebuah ruangan mewah yang dipenuhi oleh perabotan mahal dan lukisan-lukisan bernilai tinggi, Pak Bekti duduk di kursi kulit sambil memeriksa laporan keuangan. Di sebelahnya berdiri asistennya, Bang, seorang pria muda yang cerdas namun terperangkap dalam permainan kotor atasannya. Pak Bekti, kita dapat transfer terakhir dari proyek jalan tol. Semua sudah masuk rekening kita, ujar Bang dengan suara rendah namun jelas. Kemudian Pak Bekti mengangguk, bibirnya membentuk senyum puas. Bagus Bang. Kita harus pastikan semua tetap rapi. Ingat, tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Bang hanya mengangguk, matanya menatap Pak Bekti dengan cemas. Pak, saya selalu bertanya-tanya, sampai kapan kita bisa terus seperti ini? Apa tidak sebaiknya kita berhenti sebelum terlambat? Pak Bekti memotong dengan suara keras, membuat Bang tersentak. Kita sudah terlalu dalam untuk berhenti sekarang. Ingat, semua ini untuk masa depan kita. Dan sekarang, aku akan naik haji dengan uang ini. Aku bisa menebus semua dosa. Malam itu, di rumahnya yang luas dan megah, Pak Bekti berkumpul dengan keluarganya. Istrinya, Bu Siti, seorang wanita anggun yang selalu tampil sempurna, duduk di sebelahnya. Anak-anak mereka, Trina dan Dodi, turut hadir di meja makan yang dipenuhi oleh hidangan lezat. Kalian tahu, ini adalah kesempatan besar bagi kita, ujar Pak Bekti dengan suara yang mengandung kebanggaan. Kita akan pergi ke Tanah Suci. Aku akan melaksanakan haji dan ini akan menjadi awal yang baru bagi kita. Trina yang masih remaja memandang ayahnya dengan kagum. Ayah, aku senang sekali. Aku selalu ingin melihat Ka'bah. Bu Siti tersenyum meski di balik senyumnya ada sedikit kekhawatiran. Semoga semuanya berjalan lancar, Pak. Kita berangkat minggu depan kan? Pak Bekti mengangguk dengan matanya bersinar. Iya, kita berangkat minggu depan. Persiapkan semuanya. Ini akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan deras. Bandara Soekarno-Hatta ramai dengan para calon jemaah haji yang bergegas menuju gerbang keberangkatan. Pak Bekti dan keluarganya berjalan dengan percaya diri, diiringi tatapan iri dari beberapa jemaah lain yang melihat mereka menggunakan fasilitas kelas 1. Namun, saat melewati pemeriksaan keamanan, Pak Bekti merasa dadanya berdebar tidak wajar. Ada rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Di dalam pesawat, ketika semua sudah tenang, Pak Bekti mencoba tidur, tapi mimpi buruk datang menghantui. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang terus berbisik menyebut dosa-dosanya satu persatu. Koruptor, penipu, pengkhianat. Bisikan itu semakin keras hingga Pak Bekti terbangun dengan napas terengah-engah. Bu Siti yang duduk di sebelahnya menatap suaminya dengan khawatir. Pak,
Ada apa, Pak? Bapak mimpi buruk ya? Pak Bekti mengangguk, berusaha tersenyum untuk menenangkan istrinya. Hanya mimpi buruk kok, Bu. Perjalanan panjang membawa mereka ke Jeddah, Arab Saudi. Udara panas menyambut kedatangan mereka, berbeda jauh dengan cuaca di Jakarta. Saat mereka tiba di hotel mewah di Makkah, Pak Bekti merasa sedikit lega, namun rasa gelisah itu tetap ada di sudut hatinya. Di dalam kamar hotel yang luas, Pak Bekti berdiri di depan jendela, memandangi kota suci yang berkilauan di malam hari. Ia berusaha memulai doa, tapi di dalam hatinya Pak Bekti tahu bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk ditebus dengan mudah. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan dari mimpi buruknya kembali menghantui, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Hari pertama mereka di Makkah diisi dengan persiapan untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Pak Bekti mengenakan pakaian ihram putih yang bersih, berdiri di depan cermin merasakan sesuatu yang aneh setiap kali memandang bayangannya sendiri. Matanya seperti memancarkan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah beristirahat sejenak, keluarga Pak Bekti berangkat ke Masjidil Haram. Suasana di sekitar masjid penuh dengan suara lantunan doa dan takbir. Ribuan orang bergerak dalam harmoni yang luar biasa. Namun bagi Pak Bekti, setiap langkah menuju Ka'bah terasa berat. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang menahan kakinya. Saat memasuki area masjid, Pak Bekti merasakan hawa dingin yang tidak biasa padahal udara di luar sangat panas. Ia melihat ke sekeliling mencari sumber rasa dingin tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Ketika ia mendekati Ka'bah, perasaan mencekam semakin kuat. Di tengah lautan manusia yang berdoa dan tawaf, Pak Bekti merasa sangat kecil dan tidak berarti. Kita mulai tawaf sekarang, bisik Bu Siti menggandeng tangan suaminya. Mata istrinya penuh dengan harapan dan ketulusan. Hanya perasaan takut yang menyelimuti hati Pak Bekti. Mereka mulai tawaf mengelilingi Ka'bah bersama ribuan jemaah lainnya. Namun, pada putaran ketiga, Pak Bekti merasakan sesuatu yang aneh dan menakutkan. Pengkhianat negara. Pendosa besar. Azab sebentar lagi. Bisikan itu bergema di telinganya, membuat langkahnya semakin berat. Pak Bekti mencoba mengabaikannya dan fokus pada doanya, namun bisikan itu semakin keras. Pada putaran kelima, tubuhnya mulai merasakan kedinginan yang ekstrim. Tangannya mulai gemetar, kakinya terasa kaku. Pak Bekti berhenti sejenak, mencoba menarik napas dalam-dalam, namun rasa dingin dan ketakutan itu tidak hilang. "Bapak, kamu kenapa?" Ibu Siti melatari suaminya yang terdiam dan berkeringat dingin. Aku tidak bisa bergerak. Ada yang aneh, kata Pak Bekti dengan suara gemetar. Di sudut Hajar Aswad, tubuh Pak Bekti tiba-tiba membeku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Rasa dingin itu sekarang merasuk ke tulang-tulangnya, seolah-olah ada kekuatan gaib yang mencengkeramnya erat. Orang-orang di sekeliling mulai memperhatikan keanehan yang terjadi pada Pak Bekti. Beberapa mencoba mendekat dan menawarkan bantuan. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mata Pak Bekti memandang kosong, air mata mengucur deras dari wajahnya. Ia mencoba berteriak namun suaranya tidak keluar. Dalam kepanikan, Bu Siti dan anak-anaknya mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Pak Bekti, namun ia tetap kaku seperti patung. Seorang jemaah yang mengenakan pakaian ihram putih mendekat dan berdoa di dekat Pak Bekti, berharap bisa memberikan pertolongan. Namun, tubuh Pak Bekti tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Di tengah kerumunan yang semakin besar, Pak Bekti menyadari bahwa ini adalah saatnya. Semua dosa-dosa yang telah ia perbuat kini menghantuinya dalam bentuk azab yang nyata. Di tengah kepanikan, Pak Bekti merasa seolah-olah ia sedang diadili di hadapan Tuhan di tempat paling suci di muka bumi. "Ya Tuhan, ampuni aku," bisiknya dalam hati. Namun ia tahu bahwa semua sudah terlambat. Malam itu, Pak Bekti tidak kembali ke hotel. Tubuhnya yang kaku dan membeku tetap di sana, menjadi tontonan dan peringatan bagi semua yang menyaksikan. Bayangan hitam dari mimpi buruknya seolah melingkupinya dalam kegelapan yang mencekam. Keluarganya hanya bisa menangis, menyadari bahwa azab Tuhan nyata di depan mata mereka. Para jemaah haji yang menyaksikan kejadian itu mulai berdoa dengan lebih khusyuk, meminta perlindungan dari Tuhan.
Kejadian itu menjadi peringatan akan kekuatan dan keadilan ilahi yang tak terbantahkan. Pak Bekti, sang koruptor yang berharap menebus dosa dengan uang haramnya, akhirnya menemukan bahwa dosa-dosanya tidak bisa dihapus begitu saja. Azab telah menjemputnya di tempat yang paling suci, sebagai pengingat bagi semua yang menyaksikan. Suasana di sekitar Masjidil Haram berubah drastis setelah kejadian itu. Berita tentang seorang jemaah yang tubuhnya membeku di depan Ka'bah menyebar dengan cepat. Banyak orang yang mulai merasakan ketakutan dan keheranan. Apa yang terjadi pada Pak Bekti menjadi misteri menakutkan sekaligus peringatan bagi banyak orang. Malam itu, di hotel mewah tempat keluarga Pak Bekti menginap, suasana terasa sangat berbeda. Mereka berdoa dengan air mata yang terus mengalir, memeluk anak-anaknya erat, berharap agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Kisah tentang Pak Bekti menyebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi peringatan akan betapa dahsyatnya azab bagi mereka yang berkhianat dan menyalahgunakan kekuasaan. Di tengah kegelapan malam di Makkah, Pak Bekti menemukan kebenaran yang selama ini ia abaikan, bahwa keadilan ilahi tidak pernah tidur dan setiap dosa akan dibalas dengan setimpal. Mari kita ambil manfaat dari kisah Pak Bekti dengan menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan kita. Memperbaiki diri, menghindari godaan korupsi dan penipuan, serta berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain adalah langkah-langkah konkret untuk menjauhkan diri dari azab dan mendekatkan diri kepada kebaikan. Semoga kisah Pak Bekti menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan menjaga amanah dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, kita dapat mengarungi hidup ini dengan hati yang tenang dan penuh berkah. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.